Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Syafiti dari kelas 12 MIPA 1 ingin mempresentasikan tentang kabinet pemerintahan di Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan tabel. Yang pertama ada Kabinet Natsir, periodenya dari 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Programnya yang pertama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu untuk konstituen. Yang kedua, mengembangkan dan memperkokoh kekuatan perekonomian rakyat untuk partai pendukungnya dan Masyumi dan PSI, untuk partai oposisinya dan PNI. Program kerja yang terlaksana berhasil mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. Untuk latar belakang atau alasan positif percaya adalah satu, dianggap tidak bisa menyelesaikan masalah Papua Barat. Yang kedua, mengeluarkan PP nomor 39 tahun 1950. Untuk yang kedua ada Kabinet Sukiman. Periodenya dari 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Programnya yang pertama menjalankan tindakan tugas sebagai negara hukum guna menjamin keamanan dan ketentraman. Yang kedua, mengusahakan kemakmuran rakyat secepat-cepatnya. Untuk partai pendukungnya ada PNI dan Masyumi. Untuk partai oposisinya ada Masyumi. Program kerja yang terlaksana adalah memperhatikan usaha rakyat, memajukan perusahaan kecil, memperhatikan buruh, dan menggagaskan standarisasi upah minimum, dan lain-lain. Latar belakang atau alasan positif percaya adalah terjadinya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri dan Duta Besar Amerika yang sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif. Lanjut, ada Kabinet Wilopo. Periodenya dari 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Programnya yang pertama, mengupayakan pengembalian Irian Barat. Yang kedua, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Untuk partai pendukungnya ada PNI, Masyumi, dan PSI. Untuk partai oposisinya ada PKI. Program kerja yang terlaksana berhasil membuat Irian Barat kembali ke tangan Indonesia. Untuk latar belakang atau alasan positif percaya adalah dianggap bersalah atas penyelesaian persoalan tanah perkebunan di Sumatera Utara atau peristiwa Tanjung Murawa milik modal asing. Lanjut, ada Kabinet Ali Sastromijoyo. Periodenya dari 30 Juli 1953 sampai 24 Juli 1955. Programnya yang satu, menitik baratkan pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata. Yang kedua, memperbarui undang-undang agraria. Untuk partai pendukung ada NU, PSSI, dan PSI. Untuk partai oposisinya ada PNI. Program kerja yang terlaksana menyelenggarakan Konferensi Asia atau KAA. Untuk latar belakang atau alasan masih percaya terjadinya konflik antara kabinet dengan TNI AD. Lanjut, ada Kabinet Burhanuddin Harahap. Untuk periodenya dari 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Untuk programnya yang satu, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. Yang kedua, masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. Untuk partai pendukung ada Masyumi, untuk partai oposisinya ada PNI. Untuk program kerja yang terlaksana berhasil dalam menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955 di Indonesia dengan lancar. Untuk latar belakang atau alasan mesti dipercaya adalah karena tugasnya dianggap sudah selesai dengan terselenggarakannya pemilihan umum tahun 1955. Lanjut, ada Kabinet Ali Sastromijoyo II. Periodenya dari 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Programnya yang pertama, membatalkan KBM. Yang kedua, melaksanakan keputusan Konferensi Asia Afrika atau KAA. Untuk partai pendukungnya ada NU dan PNI. Untuk partai oposisinya ada Masyumi. Program kerja yang terlaksana adalah yang pertama, berhasil membatalkan hasil dari KBM atau Konferensi Meja Bundar. Yang kedua, membentuk Provinsi Irian Barat. Untuk latar belakang atau alasan positif percaya adalah terjadinya perpecahan antara PNI dan Masyumi. Lanjut, ada Kabinet Juanda. Periodenya dari 19 April 1957 sampai 10 Juli 1950. Programnya untuk periode dari Kabinet Juandanya dari periode 19 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Untuk programnya yang satu, membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, menormalisasi keadaan Republik Indonesia. Untuk partai pendukungnya ada TNI, NU, Perkindo. Partai oposisinya ada Masyumi. Program kerja yang terlaksana adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau Indonesia. Latar belakang
atau alasan mosi tidak percaya adalah terjadinya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno pada 30 November 1957. Lanjut ke Kabinet Bung Hatta. Periode pertama adalah 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Programnya yang pertama menyelenggarakan persetujuan refill, yang kedua mempercepat terbentukan negara Indonesia Serikat, yang ketiga mengadakan rasionalisasi ke dalam. Partai pendukungnya ada PNI, PK, PP, dan Independen. Partai oposisinya ada PKI. Program kerja yang terlaksana 1. Berhasil menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda. Yang kedua, piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan bagi Indonesia melalui persetujuan Konferensi Meja Bundar atau KBM. Untuk latar belakang atau alasan mosi tidak percaya adalah terjadinya peristiwa Bung Hatta dan presiden diculik oleh Belanda yang menjadi awal agresi militer 5. Belanda 2. Lanjut. Oke, segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.